Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali membahas Manga Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 178. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Dewi Senjata. Sebelumnya Yoru telah melakukan persiapan untuk melakukan sebuah serangan. 40.000 jari telunjuk anggota Asosiasi Pistol Amerika pun ditumbalkan. Nah, ternyata ada kesalahan terjemahan di chapter sebelumnya. Seharusnya jari yang ditumbalkan adalah 40.000. Namun di terjemahan resmi bahasa Inggris, nolnya bertambah 1 sehingga jumlahnya menjadi 400.000. Tapi ya, terlepas dari itu, setelah sebelumnya muka patung Liberty diperlihatkan retak, kali ini cerita dibuka dengan para warlock Amerika yang menyaksikan patung Liberty yang hancur berjatuhan. Lalu kemudian patung tersebut pun mengeluarkan sosok mengerikan yang memegang senapan. Sumpah, desain dari makhluk ini gokil dan keren banget. Namun di sini tidak ada penjelasan terkait makhluk ini. Oleh karena itu, gua memiliki 3 asumsi terkait sosok yang mengerikan ini. Kemungkinan pertama, ini merupakan manifestasi dari daging Gun Devil yang Yoru bangkitkan dengan 40.000 tumbal jari telunjuk Amerika. Meski kita tahu Gun Devil milik Amerika sudah dikalahkan Makima dan musnah di tangan Denji, tapi tak menutup kemungkinan kalau Amerika masih memiliki sisa daging Gun Devil yang disimpan secara rahasia di dalam patung Liberty. Lalu kemungkinan kedua, jika makhluk ini bukanlah Gun Devil, maka makhluk ini bisa saja merupakan manifestasi dari 40.000 jari telunjuk yang diubah Yoru menjadi senjata. Jadi bisa dibilang di sini patung Liberty menjadi pusat penampungan dari setiap jari yang ditumbalkan. Lalu kemungkinan terakhir, bisa saja ini adalah sosok Devil yang memang sudah ada di dalam patung Liberty sejak dulu. Dan 40.000 jari yang ditumbalkan dijadikan peluru yang akan ditembakkan makhluk ini. Ya, meski ketiga asumsi tersebut berbeda-beda, namun ketiganya mengarah pada sesuatu yang ada di dalam patung Liberty. Nah, lanjut, tak lama setelah memperlihatkan wujudnya, makhluk ini mulai bersiap untuk membidik. Lalu ketika Yoru mengatakan kata beng, di saat itu juga makhluk ini menembakkan senapannya. Peluru berbentuk telunjuk berkecepatan super tinggi pun melintasi samudra dan mengarah pada Chainsaw Man. Di sini setiap bangunan yang dilintasi peluru tersebut menjadi hancur lebur. Dan setelah peluru itu mengenai Chainsaw Man, di sini diperlihatkan lubang raksasa di sepanjang jalur bangunan yang telah dilintasi. Sumpah, ini merupakan sebuah serangan super destruktif. Dan ya, setelah menyaksikan betapa mengerikannya dampak dari serangan Yoru barusan, secara tak sadar Asa mengambil alih kembali tubuhnya. Dan pada momen ini, Asa disadarkan bahwa walau sedekat apapun dirinya dengan Yoru, pada akhirnya Yoru tetaplah merupakan seorang devil. Di panel ini, Asa pun diperlihatkan syok dan tak bisa bergerak, sementara Yoru malah tertawa dengan puas sambil menyaksikan kehancuran yang dibuatnya. Tentu momen ini bakal mengingatkan kalian pada manga Jujutsu Kaisen, di mana Yuji juga pernah mengalami hal yang serupa ketika ia berusaha menyelamatkan Junpei dan juga waktu di insiden Shibuya. Nah, lanjut, setelah terkena tembakan barusan, tubuh Chainsaw Man pun diperlihatkan hancur hingga tersisa kepala dan sebagian kecil tubuhnya saja. Lalu saat Chainsaw Man terkapar mengenaskan, tiba-tiba Aging Devil muncul dan memberi darahnya pada Chainsaw Man. Di sini Aging Devil menyuruh Chainsaw Man untuk memakan setiap bagian tubuhnya. Aging Devil menjelaskan bahwa anak-anak bakal meninggal setiap kali Chainsaw Man menggigitnya. Ini adalah kontrak Aging Devil, dan menurut Aging Devil sendiri, hal tersebut merupakan sebuah hal yang romantis. Ya, kalau menurut gue sendiri ini merupakan hal yang ironis bagi Chainsaw Man. Mengapa demikian? Jadi, kalau kalian masih ingat, ketika dulu Denji mendapat luka serius dari Gun Devil yang merasuki tubuhnya Aki, di sana Denji mendapat darah dari para warga yang ada di sekitarnya. Pada momen itu, Denji yang ada dalam mode Red Chainsaw Man mendapat pertolongan untuk menyelamatkan nyawa anak-anak. Sementara sekarang, Chainsaw Man juga dibuat babak belur oleh serangan yang berasal dari Gun Devil.
Namun bedanya Black Chainsaw Man mendapat pertolongan dengan pengorbanan nyawa anak-anak. Dua kejadian tersebut merupakan sebuah dualitas yang melambangkan kehidupan dan juga kematian. Keduanya bertolak belakang, namun keduanya dihubungkan oleh benang merah yang bernama Gun Devil. Setelah itu, Aging Devil pun menyuruh Chainsaw Man untuk segera memakannya. Lalu kemudian Aging Devil memunculkan sebuah cermin dan menampilkan anak-anak yang akan dikorbankan. Dan ya, chapter kali ini pun berakhir sampai di sana. Oke, jadi itu dia Chainsaw Man chapter 178. Sebuah chapter yang menurut gue sendiri sangat sempurna. Di chapter kali ini kita bisa melihat panel-panel keren, adegan emosional yang mendalam, pesan moral yang suram, hal-hal absurd. Lalu kita juga akhirnya bisa melihat kekuatan War Devil yang sebenarnya. Melalui makhluk mengerikan yang dibangkitkannya, Yoru melesatkan serangan super dahsyat yang tak hanya sekedar membuat kehancuran di mana-mana, tapi juga berhasil membuat Chainsaw Man berada di kondisi yang sangat mengenaskan. Sebagai catatan, Chainsaw Man yang dibuat sekarat oleh Yoru ini merupakan Chainsaw Man yang berada di puncak kekuatannya. Jadi bisa dibilang Yoru dengan sarung tangan Gun Devil dan juga Tank Devil berada di level kekuatan yang udah kagak masuk akal. Karena jika kalian masih ingat, Makima juga pernah membuat Chainsaw Man sekarat. Tapi luka yang diberikan oleh serangan Makima tak sebanding dengan serangan Yoru. Bahkan di saat itu Chainsaw Man hitam berada di mode terlemahnya. So ya, apakah dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Yoru lebih kuat dari Makima? Menurut kalian sendiri bagaimana? Oke lah, terlepas dari itu, aktor utama dari kehancuran yang ada di chapter kali ini adalah makhluk satu ini. Sosok makhluk yang sekilas mirip kayak founding titannya Eren. Jika merujuk pada judul, kita bisa memanggil makhluk ini dengan sebutan Sang Dewi Senjata. Kehadiran Dewi Senjata ini sukses melampaui ekspektasi gua. Di sini patung Liberty tak hanya sekedar dibuat sebagai simbolisasi semata, namun monumen tersebut juga menjadi alas dan juga saksi dari aksi Yoru dalam menghancurkan kebebasan orang-orang. Sekalipun peluru yang diarahkan melewati jalur samudra, tapi tentu saja serangan tadi tetap akan merenggut banyak korban. Selain itu, kehancuran yang terjadi juga berdampak pada mentalnya Asa. Gua sangat yakin kalau di momen ini Asa merasa sangat bersalah. Karena seperti yang kita tahu, si Asa ini karakter yang memiliki empati dan juga moralitas yang tinggi. So ya sudah pasti kejadian ini bakalan membuat mental Asa hancur. Tentu ini sangat tragis sekali, mengingat tujuan Asa adalah membantu Denji untuk mendapatkan kembali impiannya. Namun gara-gara tujuannya itu, sekarang Asa malah menyaksikan ratusan atau mungkin ribuan orang yang pindah alam di tangannya sendiri. Dan keadaan ini menjadi semakin tragis, karena sosok yang sudah Asa percayai malah ketawa dengan puas di sampingnya. Nah, jika kita tarik mundur ke belakang, Asa seringkali mendapatkan mimpi buruk yang terus berulang. Di mana dalam mimpi tersebut, Asa berlari melewati beberapa bangkai ayam. Mimpi tersebut sepertinya bisa kita kaitkan dengan kejadian ini. Bangkai ayam bisa diartikan sebagai para korban atas dampak serangan Yoru. Sementara Asa yang berlari itu bisa berarti Asa yang mencoba kabur dari insiden mengerikan ini. Lalu jika kita hubungkan keduanya, maka pada titik ini Asa kemungkinan besar bakal menyerah dan lari dari kenyataan. Bisa saja Asa menyalahkan dirinya lagi seperti dulu, lalu karena ini skalanya sudah besar, Asa akan berusaha kabur dan membiarkan Yoru mengendalikan tubuhnya dengan bebas. Ya, itu sih kemungkinan terburuknya. Semoga saja kagak kejadian. Beralih pada Chainsaw Man, di sini ia benar-benar dihancurkan. Terakhir kali Chainsaw Man mengalami luka separah ini adalah pada saat dirinya berhadapan dengan Reze. Namun ya di sini Chainsaw Man mendapat bantuan tak terduga dari Aging Devil. Tadi Aging Devil membiarkan Chainsaw Man meminum darahnya. Dan tak hanya sampai di sana, seperti yang sudah Fumiko ajukan pada pihak pemerintah, di sini Aging Devil benar-benar memberikan tubuhnya untuk dimakan oleh Chainsaw Man. Dan ya sebagai gantinya,
10.000 nyawa anak-anak Jepang bakal ditumbalkan. Sebelumnya gue bingung kenapa Aging Devil bisa secara sukarela mau dimakan oleh Chainsaw Man. Tapi setelah chapter kali ini keluar, ternyata si Aging Devil ini memiliki ketertarikan pada Black Chainsaw Man. Ya bisa dibilang si Aging Devil ini demen ama si pria hitam satu ini. Memang absurd sekali. Tapi kalau Aging Devil beneran dimakan oleh Chainsaw Man, dampaknya bakal gila banget. Ya kita udah pernah membahasnya di pembahasan chapter 174. Ya intinya segala aspek di seluruh dunia bakal berhenti menua. Nah cuman terlepas dari itu, apakah meminum darah dan memakan habis tubuh Aging Devil bakal membuat Chainsaw Man semakin kuat atau tidak? Ini menarik banget sih, karena seperti yang kita tahu, jika satu devil memakan devil lain yang lebih kuat, maka kekuatan devil tersebut juga bakal meningkat jauh. Ya kita sudah melihatnya beberapa kali, dan apakah konsep yang sama juga akan berlaku bagi Chainsaw Man? Tentunya hal ini terdengar sangat mustahil, tapi kalau kita mengesampingkan ability penghapusan milik Chainsaw Man, maka hal ini bisa saja terjadi. Dan kalau menurut gue sendiri, jika Fujimoto mau meningkatkan kekuatan Black Chainsaw Man di momen ini, pertarungan antara Chainsaw Man dan juga War Devil bakalan menjadi lebih panas. Tapi ya sayangnya, kita belum tahu apakah Chainsaw Man mau memakan Aging Devil. Nah selain itu, setelah melihat kondisi Chainsaw Man yang separah ini, gue jadi mikir apakah mungkin pada saat Chainsaw Man menerima serangan tadi, beberapa devil yang sudah ia makan juga ikut keluar. Ini sangat berpotensi sekali untuk terjadi. Tapi ya lagi-lagi hal tersebut masih menjadi tanda tanya untuk sekarang. Anyway, gua sekali lagi harus mengapresiasi chapter kali ini. Sumpah, chapter kali ini benar-benar nunjukin bahwa level Fujimoto sebagai mangaka emang kelasnya udah berbeda. Semua elemen yang ada di chapter kali ini benar-benar top semua. Dan ya gua saranin kalian buat baca chapter kali ini secara langsung. Karena emang sekeren itu. Ya udah mungkin gitu aja video kita kali ini. Makasih buat kalian semua yang udah mendengarkan bacotan gua sedari tadi. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Dah.